Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif, mahasiswa semester 5 kelas PAI 5A dengan NIM 2311024. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu yaitu Ibu Utin Mutia MPD. Baiklah, kita masuk kepada pertanyaan pertama, yaitu aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum Merdeka ialah pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Menurutmu, mengapa dalam kurikulum Merdeka menekankan dua poin tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tersebut, yaitu penekanan pada pengembangan profil pelajar Pancasila dan literasi numerasi dalam kurikulum Merdeka bertujuan agar peserta didik tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan serta keterampilan dasar yang relevan dalam kehidupan abad ke-21. Alasan penekanan profil pelajar Pancasila yaitu dirancang untuk membentuk generasi yang berakhlak, mandiri, kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Penekanan pada aspek ini sangatlah penting karena yang pertama yaitu dapat membangun karakter yang kuat selaras dengan nilai-nilai Pancasila agar peserta didik mampu menghadapi tantangan masa depan sekaligus mempertahankan identitas nasional. Yang kedua yaitu menjawab kebutuhan akan penguatan pendidikan karakter yang selama ini dinilai sudah sangat mendesak dalam merespon berbagai tantangan sosial dalam budaya yang dihadapi oleh anak bangsa. Selanjutnya, alasan penekanan literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi merupakan fondasi pembelajaran yang sangat vital untuk semua mata pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana literasi merupakan kemampuan memahami informasi secara kritis dan numerasi merupakan kemampuan menggunakan angka atau numerik dalam konteks kehidupan nyata. Dalam kompetensi ini bertujuan untuk anak dapat berpikir secara logis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Hasil survei nasional dan internasional sering menunjukkan capaian literasi dan numerasi siswa di Indonesia masih rendah. Penekanan dalam kurikulum Merdeka bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar yang mendasar ini. Kedua aspek ini menjadi fokus utama agar pendidikan di Indonesia tidak hanya menyiapkan siswa secara akademik, tapi juga secara karakter dan keterampilan hidup abad 21. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Saat ini, Anda adalah seorang calon guru PAI. Jika Anda ditugaskan kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk memilih tema sustainability dengan isu tentang penurunan kuantitas dan kualitas air, yang dimana isu itu sejalan berdasarkan isu pembangunan berkelanjutan yang dilaporkan oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, materi PAI apa yang cocok untuk memasukkan tema ini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya, materi pendidikan agama Islam PAI yang cocok untuk memasukkan tema dengan penurunan kualitas dan kuantitas air adalah konsep tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini yang wajib untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, termasuk di dalamnya ialah air sebagai sumber kehidupan utama. Integrasi konsep khalifah dan peduli lingkungan materi PAI yang relevan di antaranya. Yang pertama yaitu khalifah dan amanah, yang berisi mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab menjaga alam sebagai wujud amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk air yang bersih dan cukup untuk kelangsungan hidup manusia. Yang kedua yaitu materi nilai hemat dan bijak dalam penggunaan sumber daya, mendorong siswa berhemat air, memperhatikan kebersihan, serta tidak mencemari sumber-sumber air sebagai bagian dari ajaran Islam. Selanjutnya, menerangkan mengenai hadis dan ayat Al-Quran tentang pelestarian lingkungan, menyisipkan dalil-dalil yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan tidak melakukan kerusakan atau fasad di muka bumi
Misalnya terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 30 tentang larangan berlebih-lebihan, serta Al-Baqarah ayat 60 mengenai air sebagai nikmat Allah. Selain memasukkan materi serta landasan dasar ataupun dalil-dalil tentang lingkungan hidup, saya juga memasukkan praktik dalam pembelajaran, praktik nyata konservasi air yang melibatkan siswa dalam aksi nyata seperti hemat air, penampungan air hujan, dan pengelolaan limbah rumah tangga sebagai implementasi nilai-nilai agama yang telah diberikan sebelumnya. Materi ini memperkuat karakter peduli lingkungan, kolaboratif, dan tanggung jawab sosial sesuai profil pelajar Pancasila, serta selaras dengan isu berkelanjutan yang diangkat oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah, kita lanjutkan kepada pertanyaan yang nomor 2 dengan poin kedua, yaitu bagaimana rencana Anda sebagai guru untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut, yaitu apabila saya menjadi guru dalam implementasi pembelajaran berbasis proyek atau proyek based learning untuk tema penurunan kualitas dan kuantitas air dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan kolaboratif yang relevan dengan isu lokal dan terintegrasi nilai karakter PAI. Langkah-langkah yang saya ambil untuk implementasi pembelajaran berbasis proyek pada tema air ini, langkah yang pertama yang akan saya lakukan yaitu penentuan masalah. Saya mengajak siswa untuk mengamati lingkungan sekitar dengan cara mengidentifikasi masalah penurunan kuantitas dan kualitas air. Misalnya dengan pengamatan di selokan, sungai, ataupun sumber-sumber mata air yang ada di sekolah. Selanjutnya, siswa merumuskan masalah utama dan kaitannya dengan ajaran agama Islam tentang menjaga alam dan melestarikan lingkungan. Setelah mengidentifikasi masalah, kita masuk ke fase yang kedua, yaitu perencanaan proyek. Saya mengajak siswa untuk melakukan diskusi, baik itu menyusun tujuan proyek atau metode pengumpulan data seperti wawancara kepada warga setempat, kepada masyarakat yang ada, survei air, dan tidak lupa saya melakukan dokumentasi pada kegiatan tersebut. Sekaligus menyusun jadwal serta pembagian kelompok yang akan saya bagikan kepada siswa untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang saya berikan. Selanjutnya, setelah fase kedua, kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu melalui pelaksanaan proyek ataupun kegiatan inti pembelajaran, di mana siswa melakukan eksperimen secara sederhana tentang kualitas air, membuat poster ataupun video edukasi tentang hemat air, atau melakukan aksi pembersihan sumber mata air di sekolah maupun di madrasah. Nilai PAI yang saya kaitkan dalam pembelajaran ini yaitu kepemimpinan, kerjasama, dan tanggung jawab yang ditanamkan dalam proses pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan inti atau kegiatan pelaksanaan proyek, langkah selanjutnya yaitu presentasi dan refleksi. Setiap kelompok yang telah diberikan tugasnya masing-masing akan mempresentasikan hasil proyek ataupun laporan perubahan kualitas air, solusi hemat air, dan upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kuantitas dan kualitas air. Selanjutnya, setelah dengan melakukan presentasi tersebut, mereka juga mengkaitkan hal tersebut dengan menggunakan dalil-dalil, baik melalui dalil Al-Quran, hadis terkait pelindungan lingkungan. Saya sebagai guru tidak lupa membimbing siswa saya untuk melakukan refleksi terhadap hubungan antara kegiatan pembelajaran saya dan nilai-nilai pembelajaran agama Islam. Langkah tersebut adalah upaya konkret dalam nilai keislaman. Setelah melakukan presentasi dan refleksi, tak lupa saya melakukan fase yang kelima, yaitu evaluasi dan tindak lanjut, di mana saya mengevaluasi seluruh proses kegiatan pembelajaran melalui berbasis proyek tersebut, baik secara individu maupun kelompok, serta mendorong siswa untuk melanjutkan aksi nyata di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Melalui pembelajaran ini dapat menumbuhkan kepedulian lingkungan serta kolaborasi literasi saintifik sebagai penguatan karakter profil pelajar Pancasila dan nilai keislaman berbasis konteks lokal dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah, itulah jawaban dan respon saya terhadap dua pertanyaan yang telah diberikan kepada saya mengenai profil pelajar Pancasila dan pengintegrasian materi pembelajaran pendidikan agama Islam di dalam kurikulum Merdeka. Apabila dalam jawaban saya terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.